Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada. Di saat hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus itu baik. Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari, dan penyertaan Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara-saudari berada, di saat sore hari ini saya ingin menyampaikan kabar sukacita kepada kita semua, di mana kabar yang Tuhan Yesus telah sampaikan kepada kita semua di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Untuk itu sebelum kita lebih jauh melihat, membaca dan mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih karena penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Kasih-Mu selalu ada dan Engkau terus memelihara dan melindungi kami, sehingga Engkau memberikan firman ini menjadi benteng untuk memagari kehidupan kami dalam menghadapi situasi dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan Engkau, Roh Kudus hadir dalam hati kami, kuasai kami, kendalikan kami, dan berikan kami hikmat, dan biarlah Engkau yang berbicara lewat lidah tutur kata kami. Terima kasih Tuhan, berkati para saudara-saudara, bahkan orang-orang yang dikasih oleh Tuhan yang mendengarkan channel ini lewat pelayanan Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau memberkati mereka, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami bagikan, biarlah itu benar-benar dari Tuhan dan mengubah kehidupan setiap orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di saat hari ini ada satu hal yang sangat penting yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita, dan hal ini sangat dibutuhkan atau diperlukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di saat hari ini saya diperintahkan oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan untuk menyampaikan hal penting, yaitu tentang perkataan-perkataan Tuhan Yesus, hal-hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan salah satu hal yang sangat penting yang Tuhan Yesus ingatkan bagi saya dan kita semua di saat sore hari ini di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang hal menghakimi. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita orang percaya, kita merasa bahwa hal ini adalah sesuatu yang biasa-biasa. Tetapi hal menghakimi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya, dan hal menghakimi ini dapat merusak pertumbuhan hubungan kita dengan Tuhan dan pertumbuhan kerohanian kita, bahkan hubungan kita, diri kita sendiri, dan hubungan kita dengan saudara-saudara kita atau orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Untuk itu Yesus dengan sangat tegas dia memperingatkan kita untuk jangan menghakimi. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita lihat mengapa sampai Yesus memberikan suatu larangan untuk kita sebagai orang percaya untuk tidak menghakimi. Untuk itu saya mengajak kita semua lihat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pada pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Mari kita buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Injil Matius pada pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Di sana perikop pembacaannya itu hal menghakimi. Yesus berkata begini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu
dari mata saudaramu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara dan Bapak Ibu berada yang mendengarkan channel ini, ya, firman Tuhan sudah sangat jelas. Yesus memperingatkan kita. Yesus mengingatkan kita sebagai orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Ya, suatu peringatan yang sangat luar biasa, yaitu kita sebagai orang percaya jangan kita mau saling menghakimi, ya, dan jangan kita mau mengukur kehidupan orang lain atau keberadaan kehidupan orang lain. Ya, firman Tuhan sudah sangat jelas untuk kita semua, dan ini yang Yesus katakan untuk kita semua. Ini suatu perintah, ya, peringatan untuk kita. Perintah artinya ini suatu tugas penting yang harus kita sebagai orang percaya kita, ya, lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, jangan menghakimi. Ini adalah suatu larangan, ya, karena penghakiman ini bukan kita manusia yang mempunyai hak, tetapi Tuhan, ya, Dia adalah Tuhan yang adil. Dia yang nanti menghakimi kehidupan saya dan saudara-saudara. Ya, kita melihat di kebenaran firman Tuhan ini. Ya, hal menghakimi ini tadi saya katakan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat merugikan dan dia sangat merusak. Ya, terlebih khusus dia merusak kadar pertumbuhan kerohanian kita di dalam Tuhan. Ya, kalau kita dalam pelayanan, dalam melayani Tuhan, hal menghakimi ini, ya, kadang-kadang merusak pertumbuhan seseorang di dalam pelayanan. Ya, ketika dia bertumbuh dengan kapasitas, dengan karunia, talenta yang Tuhan berikan, ketika dia, ya, terintimidasi dengan, ya, dihakimi, ya, dengan cara-cara yang tidak wajar, ya, itu dapat merusak pertumbuhan kerohaniannya. Dan kita juga yang menghakimi akan, ya, menjadi tuntutan untuk kita, ya, sehingga itu akan menjadi teguran untuk kita. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus mengingatkan kita, ya, untuk jangan menghakimi. Dan Yesus pun juga memberikan solusi kepada kita, ya, untuk bagaimana kita mengevaluasi hidup kita. Kita mengontrol kehidupan kita, ya, mengubah kehidupan kita, memperbaharui kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Sehingga, ya, lewat perubahan itu kita dapat mampu, ya, mengoreksi, mengevaluasi kekurangan kita, ya, dan kita diperbaharui oleh Roh Kudus. Sehingga kekuatan Roh Kudus, kekuatan dari Tuhan itu sendiri yang akan memampukan kita, ya, untuk kita dapat mengubah kehidupan orang lain. Ya, ketika kita melakukan suatu perubahan terhadap orang lain, kita pun juga harus berubah. Ya, kalau kita mau mengubah keberadaan kehidupan orang lain atau keberadaan kehidupan kita, kita harus dengan sungguh-sungguh berubah. Ya, kalau hari ini saya bilang saya tidak mau, ya, menipu, ya, saya harus tidak boleh melakukan penipuan. Ya, saya tidak harus saya menghidupi kejujuran. Ya, tetapi kalau hari ini saya katakan bahwa saya tidak mau menipu, tetapi sebentar saya tipu, itu adalah satu kebohongan. Ya, begitu juga ketika kita mau katakan kepada orang lain, kita melarang mereka untuk tidak boleh berdosa, tidak boleh buat hal ini, tidak boleh, ya, berlaku yang kasar terhadap orang lain, tapi kita sendiri masih kasar. Ya, ini suatu peringatan. Artinya Tuhan memberikan kita semua kesempatan untuk kita harus mengoreksi kehidupan kita masing-masing, baru kita bisa pergi mengoreksi atau mengubah kehidupan orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sudah sangat jelas. Ayat yang ketiga di sana firman Tuhan katakan bahwa mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu. Ya, ini seringkali timbul di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, orang yang melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Hal ini yang seringkali dipakai iblis untuk meruntuhkan kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun pekerjaan Tuhan itu dijalankan. Hal ini yang seringkali membuat anak-anak Tuhan itu jatuh, ya, ketika mereka tidak mampu menghadapi, ketika mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi hal-hal penghakiman ini. Ya, banyak senjata-senjata ini dipakai, ya, sebagai orang percaya, orang Kristen, mereka memakai senjata ini, ya, ditunggangi oleh iblis sehingga hal ini merusak pertumbuhan kerohanian orang lain. Jadi tidak heran banyak anak-anak Tuhan gagal, banyak pertumbuhan anak-anak Tuhan itu mereka jatuh dan tidak memiliki pertumbuhan yang efektif. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun Bapak Ibu dan Saudara-saudara berada. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita sebelum
melakukan ya perubahan kepada orang lain, kita merubah dulu diri kita. Kita mengoreksi kekurangan kita, kita mengoreksi kelemahan kita. Apa yang harus kita rubah? Ya, sifat-sifat negatif kita, sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, karakter kita, cara bicara kita, cara pandang kita, cara dengar kita, tutur kata kita. Kita rubah semua dengan baik. Rubah semua dengan ya kebenaran firman Tuhan, searah dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika itu sudah terjadi, barulah kita dapat mampu pergi untuk mengubah kehidupan orang lain. Ya, mari ya. Ini kebenaran firman Tuhan yang harus kita dengar sama-sama dan kita harus pahami sama-sama dan simpan itu di dalam kehidupan kita dengan baik, dan harus kita jalani ini dengan serius ya, suatu larangan yang Tuhan perintahkan untuk kita. Ya, firman Tuhan datang kepada kita di saat hari ini bukan sesuatu yang ya, bukan sesuatu yang secara tiba-tiba atau bukan sesuatu yang datang begitu saja, tetapi semua ini ada maksud dan tujuan Tuhan untuk saya dan saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Ya, puji nama Tuhan. Hal menghakimi ini sesuatu yang sangat berat. Kenapa saya katakan? Ya, karena kami ya, saya secara pribadi pun juga merasa pernah ya merasakan hal-hal bagaimana dihakimi, ya, bagaimana saya disakiti, bagaimana saya dikucilkan, ya, bagaimana kelemahan saya itu ditekan, ya. Tetapi puji Tuhan, ya, ketika saya berada di dalam Tuhan, ketika saya mampu hidup dan dipulihkan oleh Tuhan, saya disembuhkan oleh Tuhan, disitulah saya mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Dan sampai saat ini proses itu masih berjalan, Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun berada, ya. Tekanan demi tekanan, masalah demi masalah, persoalan, tantangan hidup. Tetapi Tuhan mengajarkan saya untuk selalu menghadapi dengan cara Tuhan dan melihat apa yang Tuhan inginkan di balik masalah ini. Semua terjadi dan semua jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan ajarkan. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara? Yesus mau kita mendengarkan perkataannya dan kita melakukan. Setiap larangannya harus kita lakukan. Dan Yesus mau untuk kita ya mengubah kehidupan kita lebih dulu, mengeluarkan balok dari mata kita dulu, mengoreksi kekurangan, kelemahan kita dulu, baru kita pergi melihat kehidupan orang lain. Ya, ayat yang kelima, ya, di sana firman Tuhan berkata, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas, ya, untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Ini sudah sangat jelas, ya. Kalau kita tidak mampu, ya, untuk mengubah kehidupan kita, ya, menghilangkan sifat-sifat negatif kita, baru kita mau pergi untuk merubah kehidupan orang lain, kita disebut orang munafik. Ya, artinya, ya, kita melarang orang, kita menyuruh orang untuk berubah, bertobat, tapi kita sendiri tidak bertobat. Ya, itu disebut dengan orang munafik. Ya, Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Ya, firman Tuhan datang kepada kita di saat sore hari ini. Saya secara pribadi merasa diberkati oleh Tuhan. Sebelum saya mengakhiri khotbah saya di saat sore hari ini, saya ingin bersaksi, ya, kesaksian yang sangat luar biasa. Dengan singkat saya akan menyampaikan kesaksian ini, di mana kami keluarga besar, ya, saya, ya, ini kesaksian yang berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan, dan kami merasakan hal itu. Bagaimana, ya, ketika kami diintimidasi, kami disakiti, bahkan kami dibuat, ya, seperti tidak memiliki apa-apa dan tidak mempunyai kekuatan. Ya, saya memiliki kesaksian yaitu pada tahun 2012 tanggal 28 Oktober, ya, di mana keluarga besar kami, ya, dihadapi dengan suatu persoalan yang sangat berat, ya, cukup berat untuk kami hadapi, di mana kami menghadapi suatu insiden persoalan pertengkaran yang sangat luar biasa di kota Sorong, ya, dan rumah kami, ya, dibakar dan dijerah, ya, dan, ya, barang-barang kami semua dicuri, dihancurkan, ya, beberapa rumah kami dan keluarga-keluarga kami yang lain, rumah kami semua dibakar, ya, sehingga kami harus mengungsi. Ya, saudara-saudara, kami merasa bahwa kami, ya, tidak, ya, mendapatkan suatu kenyamanan dan timbullah kebencian dalam kehidupan kami. Ya, satu hal yang ingin kami
lakukan, yaitu bagaimana kami mau menghakimi orang-orang yang berlaku tidak benar terhadap kami, ya. Dan saya bersama dengan saudara-saudara, kakak-kakak saya, ya, kami ya diatur untuk bagaimana membalas, ya, membalas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepada kami, ya, saudara-saudara. Kami sudah melakukan banyak, ya, strategi dan menyiapkan begitu banyak perlengkapan untuk kami melakukan penyerangan atau membalas dendam, ya, apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kami, ya. Secara manusia kami sudah tidak punya apa-apa dan kami sakit, ya, dan kami mengatur semuanya kejahatan-kejahatan yang siap kami lakukan, ya, dan kami mengatur strategi untuk melakukan penyerangan balik, ya. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara, kami, ya, dibawa oleh Tuhan, kami dituntun oleh Tuhan lewat anak-anak Tuhan, dan firman Tuhan datang dan Roh Kudus mengubah kehidupan kami. Artinya, ya, Tuhan Yesus mau kami berubah, Tuhan Yesus mau kami kembali mengoreksi kehidupan kami, ya. Kami dulu nakal, kami dulu, ya, hidup tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Kami melayani Tuhan tapi kehidupan kami tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yesus mengizinkan hal ini terjadi dan kami pun dilatih, ya. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Akhir dari kesaksian ini kami tidak, ya, apa yang kami sudah bangun, apa yang kami sudah rencanakan, itu semua dibatalkan dan digagalkan oleh Tuhan, ya, karena kami mendengarkan firman Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus mengubah kehidupan kami. Kami mengoreksi kehidupan kami. Sebelum kami melakukan kejahatan kepada orang lain, kami mengingat kejahatan-kejahatan kami, ya, puji nama Tuhan. Ketika kami mengingat, Roh Kudus mengingatkan kami, disitulah kami menyadari bahwa kami lebih jahat, ya. Kami pernah melakukan lebih jahat daripada orang yang melakukan kejahatan kepada kami, dan kami bertobat, saudara-saudara. Sehingga puji Tuhan, saat ini kami semua dibawa oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan satu persatu. Kami dipakai oleh Tuhan dengan cara yang berbeda, dengan karunia, dengan hikmat yang berbeda-beda, ya, sehingga kami semua tersebar dan kami semua sekarang sebagian besar sudah dipulihkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Itulah kisah keluarga kami, saudara-saudara. Dan puji Tuhan, kami sampai saat ini selalu mengandalkan Tuhan. Kami tidak lagi mengandalkan kekuatan, kehebatan keluarga besar kami atau kapasitas keluarga kami, tetapi kami selalu mengandalkan Tuhan. Dalam kondisi apapun, dalam masalah apapun, dalam tekanan apapun, kami tidak mau hidup untuk menghakimi, kami tidak mau untuk hidup mengukur kehidupan orang lain, tetapi kami mau belajar merendahkan hati, terbuka di hadapan Tuhan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami melakukan hal itu, seperti apa yang Yesus perintahkan, suatu perintah baru, yaitu kamu harus hidup saling mengasihi, sama seperti aku, ya, lebih dulu mengasihi kamu, kamu pun harus hidup saling mengasihi, ya. Sama seperti Bapa mengasihi aku, maka aku pun juga harus hidup saling mengasihi. Tugas kami adalah bagaimana menghidupi sifat-sifat Tuhan, karakter Tuhan, yaitu hidup saling mengasihi, saling tunduk, saling melayani, dan saling menghormati satu sama lain. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. You are here, moving in our midst. I worship you.